Shalom. Boleh lambaikan tangan Anda yang bersuka cita. Puji Tuhan, Anda orang yang diberkati Tuhan. Karena hari ini kita akan mendengar pesan Tuhan memasuki tahun 2022. Saudara mungkin ada pertanyaan, apakah tahun 2022 lebih baik daripada tahun 2021? Saudara, mungkin orang dunia berkata tidak ada kepastian. Kondisinya mungkin bisa makin berat. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ya, dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiaanmu Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Inilah yang boleh menjadi dasar bagi saudara dan saya. Kita percaya bahwa tahun 2022 ini lebih baik daripada tahun 2021. Yang percaya katakan amin. Mari kita perkatakan bersama-sama, tahun 2022 akan lebih baik daripada 2021. Sekali lagi saudara yang percaya sambil mengangkat tangan kanan kita, katakan, tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Dasar kita percaya bahwa tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021 adalah karena kita selalu berharap kepada Tuhan. Saudara, dalam Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saya berdoa supaya saudara semua menjadi orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Inilah yang menjadi dasar bagi kita. Percaya bahwa tahun ini lebih baik. Apa yang terjadi jika kita berharap kepada Tuhan? Yang pertama dalam Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan apa saudara? Mendapat, sama-sama yang keras, mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Akan mendapatkan kekuatan yang baru. Lalu yang kedua, orang yang berharap kepada Tuhan. Ayat ini berkata bahwa Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang hidupnya berkenan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, kalau Anda mau menjadi orang yang berharap kepada Tuhan, mari hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh enggak saudara? Kita mungkin bisa jatuh dengan berbagai masalah atau kegagalan. Jangan berpikir bahwa ketika kita ikut Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami masalah apapun. Ya, orang yang berharap kepada Tuhan bisa jatuh, bisa gagal. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan menopang tangannya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ke-8, ini adalah alasan yang ketiga bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, maka janji Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bagaimana kehidupannya? Kalau seumpama pohon, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang menghasilkan, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, tidak berhenti menghasilkan buah. Lalu yang keempat, orang yang berharap kepada Tuhan. Dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8, juga 33 ayat yang ke-18, dikatakan bahwa Tuhan hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dan sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara, menjadi orang yang berharap kepada Tuhan itu adalah orang yang sangat beruntung, saudara. Kita akan mengerti tuntunan Tuhan ini. Kita akan mengerti jika mata kita tertuju kepada Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Dan yang kedua, alasan kita percaya bahwa 2022 lebih baik dibandingkan tahun 2021 adalah jika hati kita melekat kepada Tuhan. Saudara hidup intim dengan Tuhan. Ya. Ayat ini kita selalu baca kalau morning call. Mungkin saudara juga sudah hafal sama seperti saya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku, dan seterusnya. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, janji Tuhan, Dia akan meluputkan kita. Meluputkan dan membentengi kita dari sakit penyakit. Dari panah api si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam. Istilahnya adalah terror of the night. Ya, bisa berbicara tentang pemulihan, bisa penculikan, bisa berbicara tentang perampokan, bisa berbicara tentang pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, ya saudaraku, dan peperangan. Nah saudara, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru kepada Tuhan. Tuhan akan memuliakan kita. Dan Dia memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Angkat tangan kita, katakan I worship your holy name. I worship your holy name. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. The year of a new paradigm. Saudara, ketika kita melihat kata paradigma dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata paradigma itu berarti model dan juga kerangka berpikir. Ya, saya akan pelan-pelan supaya jemaat menangkap. Karena minggu ini kalau Anda menangkap, maka sepanjang tahun Anda akan mengerti maksud dan rencana Tuhan. Ya. Model juga kerangka berpikir. Dalam kamus Westminster Dictionary of Theological Terms, berarti contoh, pola, atau model. Ya. Nah saudara, Tuhan memberikan ayat emas dalam tema ini,
Yaitu dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Apa yang terjadi saudara? Perhatikan baik-baik. Dulu orang Israel dibebaskan dari kejaran tentara Mesir dan Firaun. Ketika mereka terdesak di tepi Laut Merah. Dengan cara Tuhan menenggelamkan tentara Mesir dan Firaun. Tetapi sekarang Israel akan dilepaskan dari Babel dengan cara yang berbeda. Dalam Yesaya pasal yang ke-43 ini saudaraku. Ya, Allah menyelamatkan mereka dengan cara yang baru. Kalau dulu dibawa lewat Laut Merah dan ketika tentara musuh masuk mereka ditenggelamkan. Sementara Israel ada di tanah yang kering sampai mereka selamat tiba di seberang. Ini berbeda. Allah akan menyelamatkan bangsa Israel lewat jalan padang gurun dan sungai di padang belantara. Anda bisa bayangkan jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudara, ini adalah paradigma yang baru. Anda bisa membayangkan situasi ini pada saat itu, hal ini adalah hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tetapi Tuhan bekerja menyelamatkan mereka. Mengapa saudara? Karena tujuan Tuhan menyelamatkan Israel adalah mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyuran namanya. Demikian juga bagi kita. Siapa di tempat ini percaya kita adalah umat pilihan Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Oh puji Tuhan. Katakan saya adalah umat pilihan Tuhan. Lebih keras lagi, saya umat pilihan Tuhan. Katakan saya ditetapkan untuk memberitakan kemasyuran namanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Karena itu dengar baik-baik saudaraku. Tahun 2022, baca sama-sama dengan suara yang keras kalau Anda bisa melihat. Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Katakan amin saudaraku. Apakah itu sakit penyakit, keluarga, pelayanan, bisnis, masa depan, dengan cara-cara yang baru atau paradigma yang baru. Sambut dengan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan wuh. Tepuk tangan lebih keras lagi bagi Tuhan kita. Ya, sesuai dengan janji Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Saya mau melihat berapa banyak orang yang mengasihi Tuhan Yesus di tempat ini. Puji Tuhan, semua janji ini bagi saudara. Tepuk tangan bagi dia saudara. Katakan amin. Katakan amin. Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Seperti yang tadi Anda katakan kepada diri Anda sendiri. Kita diminta memberitakan kemasyuran namanya. Kita diminta untuk memberitakan amanat agung. Menuntaskan itu. Di era Pentakosta yang ketiga ini. Dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-2 ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ini adalah maksud Tuhan. Kita semua dipanggil untuk memberitakan perbuatannya. Kita masih merasakan bahwa pandemi ini belum berakhir. Karena itu kita hadir tetap dengan protokol kesehatan. Padahal saudara, pimpin pujian, khotbah pakai masker gini ini berat saudaraku. Ya, tetapi kita harus tetap lakukan protokol kesehatan. Kita melihat dampak pandemi yang belum selesai. Maka di masa pandemi ini dengar, cara pelayanan di gereja juga
berubah. Kalau dulu kita tidak ada acara online, tapi setelah pandemi mulai muncul acara virtual. Dan ternyata yang membuat saya itu sangat bersyukur adalah justru dengan online, ketika doa pagi atau morning call diadakan secara online, yang datang itu berlipat-lipat kali dibandingkan ketika masih ada di tempat ini. Karena itu saudara, Anda yang belum pernah terlibat, mari sediakan waktu. Karena kita harus semakin intim dengan Tuhan. Tuhan sedang membuat paradigma yang baru. Dalam pelayanan banyak hal-hal yang berubah. Banyak hal-hal yang baru. Dan Tuhan yang memberikan pengertian itu, dengar, kita, bagian kita yang menerima sebagai cara pandang yang baru. Ya, kita tidak bisa lagi pakai cara-cara yang dulu, saudara. Termasuk dalam pekerjaan, dalam berbisnis. Tuhan juga mau menyatakan paradigma yang baru, yang lama sudah nggak bisa dipakai lagi. Bahkan kalau Anda melihat dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ini yang akan digenapi hari-hari ini. Manusia tidak dapat membeli, tidak dapat menjual, kalau tidak memiliki tanda antikris di tangan dan di dahinya. Anda bisa bayangkan itu? Tetapi dengan seizin Tuhan, dunia sedang dibawa ke sana, saudaraku. Ya, untuk menggenapi Wahyu 13 ayat yang ke-6 ini. Saudara takut? Dengar. Tangkap ini. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, dengar baik-baik. Pengangkatan atau rapture terjadi sebelum masa sengsara atau masa aniaya. Pre-tribulation. Dan kita tidak akan mengalami semuanya itu. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bapa kita baik. Amin saudaraku. Ya, karena itu jangan sibuk. Saya mau ajari jemaat gini. Pandemi boleh pandemi. Kita berjaga-jaga. Kita protokol. Anda berjuang dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tetapi jangan sibuk dengan pandeminya, saudara. Ya, jangan sibuk. Ada orang yang sampai nggak mau divaksin. Gara-gara itu kan nanti ada chipnya 666 sampai nggak mau divaksin. Jangan sibuk dengan urusan-urusan yang demikian. Apalagi jangan dikuasai ketakutan. Yang terpenting, dengar baik-baik, bagian saudara dan saya adalah mempersiapkan diri kita ketika Tuhan datang menjemput kita di angkasa. Kita siap dan kita terangkat. Karena waktunya sudah sangat dekat. Anda rindu ketika Tuhan datang kita terangkat? Lambaikan tangan yang rindu, puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Ya, kita berdoa, Maranatha, Tuhan Yesus datang segera. Nah saudara, ada 3 hal yang harus diperhatikan di tahun paradigma yang baru ini. Yang pertama, paradigma adalah inisiatif Tuhan sendiri yang perlu diresponi umatnya. Jadi saudara harus meresponi. Ada bagian yang Tuhan perbuat, ada bagian yang kita harus lakukan. Ya, jangan kita menjadi orang percaya yang berkata percaya, tetapi iman kita tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan. Lalu yang kedua, bagian Tuhan adalah membuat sesuatu yang baru, yaitu paradigma sebagai pola. Jadi itu bagiannya Tuhan. Dan bagian umat Tuhan adalah, baca sama-sama, melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat, yaitu paradigma sebagai cara pandang. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Mari yang percaya katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Dengan segenap hati angkat tanganmu. Hatiku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Apapun yang terjadi Tuhan, selalu ku percaya. Haleluya. Apapun yang terjadi kita tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kita melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus, kehidupan Saulus yang lama, dan setelah dia dijamah Tuhan menjadi seorang rasul bernama Paulus. Titik tolak perubahan paradigma Paulus terkait dengan masa lalunya, dengar, adalah karena pengenalan akan Kristus Yesus. Pengenalan akan Tuhan. Saudara, saya mau katakan demikian. Orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, sesungguhnya paradigmanya itu mengalami perubahan. Ya. Kalau ada orang percaya, tetapi masih hidup dengan pola pikir usia lama, diberikan nasihat firman, tetap gak mau percaya. Saudara, saya nggak mau buang-buang waktu. Kalau mendoakan orang setelah diberikan firman, dia tetap bersikukuh dengan pikirannya. Ya, itu sih terserah dia, saudara. Tapi orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, kalau saudara berjumpa dengan Yesus secara pribadi, seharusnya Anda akan mengalami perubahan paradigma. Paradigma yang baru. Ya. Dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Paulus melupakan apa yang di belakangnya. Ayat 13, Anda perhatikan. Dia lupakan yang di belakang. Jadi kalau kita ikut Tuhan, tapi hidupnya masih dikuasai oleh bayang-bayang masa lalu terus. Oleh kegagalan saudara di masa lalu. Oleh kepahitan yang kau alami di masa lalu. Engkau gak akan mengalami perubahan apapun dalam kehidupan. Saudara dengar, Tuhan itu baik, Dia itu Bapa yang baik. Dia itu mau kita semua mengalami janji dan berkat Tuhan bagi kita. Katakan amin, saudaraku. Syaratnya adalah seperti Paulus, melupakan apa yang di belakang. Ada orang yang sempat kecewakan saudara. Bahkan Anda sangat-sangat kecewa sampai kepahitan. Jangan terus dibawa di sepanjang tahun 2022. Maaf saudaraku, bodoh. Ya. Jangan tambahin beban kehidupan kita dengan hal-hal yang demikian. Tuhan punya sesuatu yang baru bagi saudara. Katakan amin. Tuhan siapkan masa depan yang baru bagi saudara. Tuhan akan siapkan jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Setelah Paulus melupakan apa yang di belakang, perhatikan apa yang dilakukan Paulus. Dan yang bisa melihat dengan jelas, baca sama-sama. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di depannya. Dan Paulus berlari-lari kepada tujuan. Lihat, Saulus dulu menganiaya orang Kristen. Paulus sebelum bertobat, dia itu penganiaya orang percaya. Alkitab catat. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan di Damsyik, Tuhan menampakkan diri dan berkata, Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan semenjak itu hidupnya dirubah sama Tuhan. Dia tinggalkan masa lalunya. Dia arahkan pandangannya kepada apa yang di depan. Berlari kepada tujuan. Saya menangkap dari cerita Paulus ini bahwa artinya dia mengejar itu. Dia kejar, dengar saudara. Dia kejar itu. Sesuatu yang di depan dia kejar sekalipun menderita.
Saya berulang kali katakan, ikut Tuhan Yesus itu harus siap menderita bagi Dia. Ya, harus siap bayar harga. Anda datang ke tempat ini untuk beribadah, Anda pun bayar harga. Bangun harus pagi. Kalau mau nggak datang ke tempat ini kan enak, bangunnya bisa siang, saudara. Tetapi karena Anda mengasihi Tuhan, Anda lakukan itu. Terus dikejar, Paulus mengejar sekalipun dia menderita. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah. Katakan hadiah. Yang keras dong, hadiah. Hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Pak Niko ingatkan gini, jangan cuman masuk sorga, tetapi harus dapat hadiah, dapat mahkota. Siapa yang rindu kita masuk sorga dan dapat mahkota? Amin. Karena itu dengar, miliki paradigma yang baru dalam mengikut Tuhan. Ini suatu keharusan. Cara hidup yang lama atau paradigma yang lama. Apa aja saudara? Termasuk pola pikir, tutur kata, tingkah laku, perbuatan kita sehari-hari. Sama-sama, 2, 3. Harus mengalami perubahan. Sekali lagi pegang tangan kanan kita, letakkan di dada kita. Katakan, cara hidup yang lama atau paradigma yang lama. Baca saudara, termasuk pola pikir, tutur kata, tingkah laku, perbuatan kita sehari-hari harus mengalami perubahan. Yang siap katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Apa yang Alkitab katakan tentang paradigma yang baru, Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata perubahan budimu, ya, kata budi di sini bukan nama orang. Ini Budi, ini ayah Budi, bukan. Budi di sini berarti pikiran, akal budi. Ini dari bahasa Yunani ya, nous. Ya. Dari bahasa Yunani nous. Pikiran, akal budi, pola pikir atau mindset atau paradigma. Saudara, sekali lagi saya garis bawahi. Tuhan menghendaki agar kita memiliki pikiran dan paradigma yang baru. Supaya tidak sama lagi dengan dunia. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Supaya kita beda dengan dunia. Sebelum bertobat, pola pikir kita pasti sama dengan dunia. Tetapi Tuhan katakan hari ini, tinggalkan itu, masuk kepada paradigma yang baru. Kenapa? Karena paradigma yang lama akan menghambat kita untuk mengerti kehendak. Tadi beberapa kali saya katakan dengan kuat kepada saudara, dengar. Ya, yang Tuhan kehendaki, pesan Tuhan yang kuat bagi kita adalah kita mengerti dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Bagaimana kita memiliki pola pikir atau paradigma yang baru? Melalui firman, katakan firman. Dan Roh Kudus, katakan Roh Kudus. Ya, karena itu kita harus menerima firman, membaca Alkitab, mendengar firman setiap hari. Saudara kalau enggak makan sehari lapar enggak? Ada yang sudah seminggu enggak makan? Kalau Anda enggak pernah baca firman, dan Anda pun juga tidak ikut morning call, Anda pun juga tidak punya waktu untuk merenungkan firman, mendengar firman. Saudara, gak cukup cuman hari Minggu. Ya, renungkan, lakukan, saksikan dan selalu berkata, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, biarkan kami dituntun oleh firman dan Roh-Mu. Saudara, pada akhirnya paradigma yang lama atau pola pikir duniawi itu akan berdampak kepada kehidupan duniawi. Saudara, ingat ini baik-baik. Orang yang masih hidup dengan paradigma yang lama akan berujung kepada kebinasaan dan akan kehilangan keselamatan. Karena itu miliki paradigma yang baru. Ya, kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Saya selalu katakan, kalau jadi orang percaya,
Jadi orang Kristen itu gampang. Tapi jadi orang Kristen atau orang percaya yang sungguh-sungguh itu gak gampang. Dan persoalannya Alkitab bilang gini, karena kamu gak panas, kamu gak dingin, anget-anget tai ayam, aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Tuhan menolak. Ayo sungguh-sungguh jemaat Tuhan. 2022, ayo no excuse. Jangan terlalu banyak alasan lagi. Pokoknya Tuhan nomor 1 dalam kehidupanku. Kalau Anda siap untuk menerima paradigma yang baru, di mana tadi dikatakan Tuhan akan membuka jalan yang baru di padang gurun, sungai di padang belantara. Tuhan akan menolong kita dari masalah pergumulan kita dengan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan dengan cara yang baru. Bayangkan. Lakukan. Mari jadi orang yang berintegritas. Mari jadi pribadi yang memikirkan perkara yang di atas. Saat Tuhan datang, kita akan terangkat bersama-sama. Orang yang menyambut Yesus, orang yang terangkat kalau Tuhan Yesus datang di angkasa. Itu yang pertama adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Dengan catatan orang yang sungguh-sungguh ya, bukan Kristen KTP. Bukan orang Kristen tetapi tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh. Dan rombongan yang kedua, orang percaya yang masih hidup dengan catatan. Yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia akan terangkat menyambut Tuhan Yesus. Saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, aku gak ngalami kematian. Kalau memang waktunya sudah dekat, aku rindu mengalami pengangkatan. Saudara juga rindu mengalami itu. Amin saudaraku. Hidup sungguh-sungguh intim. Mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Angkat tangan kita bersama-sama. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Angkat tangan bagi Dia. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Dengan segenap hati berikan pujian bagi Dia, haleluya. Memasuki tahun 2022, saudara, dengan cepat kita akan melihat apa yang harus diperhatikan. Tuhan sedang membuat paradigma yang baru dan kita harus menerimanya sebagai pola pikir dan cara pandang yang baru. Katakan amin, saudara. Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan paradigma yang baru. Kita harus mengerti sehingga kita bisa menerimanya. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semuanya disediakan Allah bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan meminta kita, Anda kalau bisa membaca bersama saya boleh baca, meninggalkan kehidupan duniawi yang disebut paradigma yang lama untuk masuk dalam paradigma yang baru, yaitu kehidupan sorgawi. Yang nomor 4, baca lebih keras, 2, 3. Kita tahu, kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita, yaitu kehidupan duniawi, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita, yaitu kehidupan sorgawi, dan berlari-lari pada
tujuan. Yang kelima, meminta kepada Tuhan agar dipimpin dengan firman dan rohnya, supaya bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. 6. Memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar, menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya.